Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur. Mari kita belajar tentang ilmu shorof. Kali ini kita akan mempelajari apa itu fi'il shahih dan apa itu fi'il mu'tal. Fi'il shahih ialah suatu fi'il yang mana tidak ada huruf ilat di dalamnya. Seperti contoh nasoro, doroba. Yang kedua, fi'il mu'tal, yaitu fi'il yang mana di dalam hurufnya itu terdapat huruf ilat. Seperti contoh khosyia dan wajiyah. Perlu diketahui huruf ilat itu ialah alif, wawu, dan ya. Sekali lagi, huruf ilat itu ada 3, 1 alif, wawu, dan ya. Pada contoh di atas, lafadz nasoro dan lafadz doroba ini tidak terdapat huruf alif, wawu, dan ya pada salah satunya. Sedangkan pada contoh fi'il mu'tal, khosyia ini terdapat huruf ya pada huruf yang ketiga, dan wajiyah terdapat huruf wawu dan ya pada huruf pertama dan huruf yang ketiga. Yang pertama adalah fi'il shahih. Fi'il shahih terbagi menjadi 3. 1. Fi'il shahih yang salim. 2. Fi'il shahih mahmuz. Dan ketiga, fi'il shahih mudha'af. Salim dalam artian fi'il shahih yang tidak berupa tasdid dan tidak berupa hamzah pada huruf-hurufnya, seperti contoh lafadz kataba, nasoro, dan doroba. Ketiga lafadz ini tidak terdapat hamzah, juga tidak terdapat huruf yang sama atau bertasdid di dalamnya. Atau dalam contoh kalam, nasoro zaidun bakron, Zaid telah menolong Bakar. Yang kedua adalah fi'il shahih bina mahmuz. Apakah itu? Yaitu fi'il shahih yang salah satu hurufnya tidak berupa hamzah. Seperti contoh lafadz akhoda, lafadz sa'ala, dan lafadz qoro'a. Pada lafadz-lafadz tersebut, akhoda, sa'ala, dan qoro'a ini terdapat huruf hamzah pada salah satunya. Akhoda di awal, sa'ala di tengah atau ain fi'il, dan qoro'a di akhir atau lam fi'il. Contoh kalamnya, qoro'a zaidun kitaban, Zaid telah membaca buku atau kitab. Yang ketiga, fi'il shahih bina mudha'af, yaitu fi'il shahih yang terdapat huruf yang sama atau bertasdid. Seperti contoh lafadz madda, pada asalnya madada, dalnya 2, bertasdid madda. Farro dan syadda, ketiganya ini memiliki huruf yang sama. Madda dalnya 2, farro ro-nya 2, syadda dalnya 2. Contoh kalamnya, syadda zaidun kursiyan syadda, artinya Zaid telah mengikat kursi dengan erat. Yang kedua adalah fi'il mu'tal. Sudah disampaikan, fi'il mu'tal itu ialah fi'il yang di dalamnya terdapat huruf ilat. Bagian fi'il mu'tal itu ada 4. 1. Misal, ajwaf, nafis, dan lafif. Fi'il bina misal ialah fi'il yang fi'ilnya berupa huruf ilat. Perlu diingat,
yang berupa huruf ilat adalah fa fiilnya, seperti contoh wa'ada, waqa'a, yasaro, dan yafa'a, dan masih banyak contoh yang lain. Lafaz-lafaz ini fa fiilnya atau huruf yang pertama berupa huruf ilat, wa'ada wawu, waqa'a wawu, yasaro ya, dan yafa'a ya. Contoh kalamnya, wa'ada amrun bita'limil ilmi hindan. Umar berjanji akan mengajari ilmu, akan menemani belajar Hindun. Yang kedua, fi'il mu'tal bina ajwaf, yaitu suatu fi'il yang ain fi'ilnya atau huruf tengahnya berupa huruf ilat. Seperti contoh lafaz qola, ba'a, qoma, soro, nama, dan contoh-contoh yang lain yang tidak tertulis. Qola asalnya qawala, wawu, ba'a, qoma, dan seterusnya. Ini huruf yang tengah atau ain fiilnya berupa huruf ilat. Soro, nama, nawama, wawu, dan seterusnya. Contoh kalamnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, misal, dan seterusnya. Lafaz qala ini adalah fi'il mu'tal bina ajwaf, karena huruf yang tengah berupa huruf ilat, dalam hal ini qawala berupa wawu. Yang ketiga adalah fi'il mu'tal bina naqis. Apa itu fi'il mu'tal bina naqis? Yaitu fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat, seperti contoh da'a, saro, kafa, khosya, dan contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh ini lam fi'ilnya atau fa'ala, lam fi'ilnya atau huruf yang ketiga berupa huruf ilat. Da'a, saro, ini huruf ketiga berupa huruf ilat. Kafa dari kata kafaya, dan khosya huruf yang ketiga atau lam fi'ilnya berupa huruf ya, salah satu dari huruf ilat. Contoh kalamnya ialah khosya Zainabun biwodobi abiha. Zainab takut akan marahnya ayah atau kemarahan ayahnya. Zainab takut akan kemarahan ayahnya. Lafaz khosya ini pada contoh ini termasuk fi'il mu'tal bina naqis, karena lam fi'ilnya berupa ya, salah satu dari huruf ilat. Yang keempat adalah fi'il mu'tal bina lafif. Lafif sendiri itu ada dua, satu lafif mafruq, yang kedua lafif makrun. Lafif ialah, yang pertama lafif mafruq ialah suatu fi'il yang mana fa fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Ada huruf ilat double dalam satu lafaz atau satu kalimat. Seperti pada contoh lafaz waqo, ini terdapat dua huruf ilat, wawu dan ya, dari kata waqoya. Yang kedua waliya, terdapat huruf wawu dan ya pada fa fi'il dan lam fi'ilnya. Dan yang ketiga wajiyah, terdapat wawu dan ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ketiga contoh ini pada perbandingan fa fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat, waqo, waliyah, wajiyah. Contoh kalamnya, Zaid telah menjaga saudara perempuannya. Lafaz waqo
termasuk fi'il mu'tal bina lafif, lafifnya lafif mafruk karena terpisah, huruf ilatnya ada dua di fa dan lam fi'ilnya. Dan yang terakhir adalah lafif makrun, fi'il mu'tal binanya lafif, lafifnya lafif makrun, yaitu suatu fi'il yang mana dalam perbandingan ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat gandeng atau makrun, seperti contoh Qawiyya, Nawa, dan Roa. Ketiga contoh ini di dalamnya terdapat dua huruf ilat, ini pada perbandingan ain fi'il dan lam fi'il. Contohnya Qawiyya, contohnya Nawa, dan Roa. Perbandingan ain fi'il dan lam fi'il. Fa'ala, Qawiyya. Ain fi'ilnya berupa wawu, lam fi'ilnya berupa ya, dan seterusnya dari atas. Contoh kalanya ialah lafaz di hadis-hadis itu rawahul Bukhari wal Muslim. Telah meriwayatkan pada hadis ini yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kita belajar bersama sedikit terkait tentang fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.